Saya rasa negara sudah melakukan yang benar. Di pemerintahan 2 periode Jokowi ini sudah membubarkan organisasi-organisasi Islam terlarang. Organisasi agama terlarang, mohon maaf. Organisasi agama yang terlarang seperti Hizbut Tahrir dan Front Pembela Islam. Maka kalau seandainya ini ada izin, ada perintah saja, ini kalau seandainya ini bukan negara hukum saja, saya pastikan semua orang-orang NKRI akan turun semua, bantai itu orang-orang itu. Biar kejadiannya seperti dulu lagi, ya. Para Ansor Banser, rakyat Indonesia membantai para PKI. Ini orang-orang PKI yang berjubah. Ini orang-orang kelompok-kelompok PKI yang berbalut agama. Ini bajingan orang-orang seperti ini. Ini kelompok-kelompok ini. Nanti difitnah lagi Islamophobia. Sebentar lagi saya. Yang lain. Siapapun itu aktivis NKRI pasti akan dimajulkan seperti itu. Akan dikatakan PKI, akan dikatakan sebagai munafikun, akan dikatakan sebagai buzzer, akan dikatakan, jangankan kami, jangankan kita-kita. Para aktivis penggiat media sosial yang untuk NKRI. Ulama, kiai, habib, yang bela pemerintah, yang tidak sejalan dengan para kadal-kadal berdebah bajingan itu. Pasti akan dikerdilkan, akan ditap sebagai penjilat. Cara untuk memadulkan kita-kita orang yang mengawal NKRI dengan baik adalah bagaimana caranya kita dimadulkan dengan penista agama. Arya penista agama, Ade Armando penista agama, Denny Siregar penista agama. Siapapun itu yang tidak sejalan dengan mereka akan dia bantai dengan memajulkan itu bahasa-bahasa itu. Kenapa? Dagangan agama sangat laris di Indonesia. Dan ini saudara-saudara, ini bagi mereka, bagi kelompok-kelompok mereka ini adalah sebuah kabar yang sangat menggembirakan. Penganiayaan itu. Padahal ya, kita semua tahu ya, mereka yang suka teriak-teriak PKI, mereka yang suka teriak-teriak agama, yang ingin mengakuisisi bahwa ini adalah negara Islam. Tetapi kelakuannya seperti orang yang tidak beragama. Saya orang Islam. Mereka betul-betul biadab, keji, apa yang dilakukan lebih-lebih daripada PKI. Kalau dulu Neno Tarundeng dianiaya di masjid, di musola, di tempat ibadah. Dan ini Ade Armando dianiaya di bulan suci. Di bulan suci. Mereka ngakunya orang beragama, tapi di bulan suci. Dia rusak bulan suci. Kesucian bulan Ramadan dirusak oleh kelompok-kelompok bajingan. Sugi Nur Raharja. Ini kabar yang sangat membahagiakan. Gus Nur, jangan sampai saya nanti merosting terus ini yang namanya Sugi Nur Raharja ini. Kebiadaban itu didukung oleh mereka yang menggadang-gadang adalah mereka kelompok-kelompok seorang ulama, pengawal fatwa ulama, pengawal para habaib, pengawal. Sangat-sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh mereka. Dan ini kabar yang sangat menggembirakan. Bajingan tidak orang seperti itu. Bajingan. Lawan tidak lawan. Kita harus takut sama mereka. Nggak usah takut. Maka kalau seandainya ini ada izin, ada perintah saja, ini kalau seandainya ini bukan negara hukum saja, saya pastikan semua orang-orang NKRI akan turun semua, bantai itu orang-orang itu. Biar kejadiannya seperti dulu lagi, ya. Para Ansor Banser, rakyat Indonesia membantai para PKI. Ini orang-orang PKI yang berjubah. Ini orang-orang kelompok-kelompok PKI yang berbalut agama. Ini bajingan orang-orang seperti ini. Jadi apa yang saya sampaikan, saudara? Apa yang saya sampaikan jauh-jauh hari, ini ada tumpangan-tumpangan orang-orang gelap. Jangan pikir mau di grup-grup mana para kadal ini membuat sebuah, mau terstruktur percakapannya, mau di grup manapun, kami punya tim. Kami punya tim itu untuk masuk ke grup-grup mereka. Maka langkah-langkah mereka kami sudah tahu itu. Mulai dari bohir sampai dengan otaknya, sampai dengan pelaku-pelakunya. Yang ngaku aktivis, yang ngaku orang-orang ulama, yang ngaku-ngaku orang-orang. Dan ini murni pure mereka adalah kepentingan-kepentingan politik. Makanya rakyat Indonesia yang menjadi korban.
Mereka memanfaatkan kelompok-kelompok kadal-kadal itu karena dianggapnya apa? Kadal-kadal ini dianggapnya berani. Yakin. Ini kalau seandainya bukan negara hukum. Kalau seandainya ya, bukan negara hukum nih, mereka ini sudah habis nih. Mereka tidak ubahnya seperti PKI, hanya berjubah agama saja. Mana ada yang membenarkan? Ada penganiayaan, diinjak-injak, dikeroyok, satu orang mengkeroyok banyak orang, dihantam, diinjak-injak, dipukuli, ditelanjangin, diseret-seret. Dan kelompok-kelompok itu saat ini sedang berbahagia, termasuk si Tompel CS, Sugi Nur Raharja atau Gus Nur. Dan kelompok-kelompok kami, kelompok-kelompok jebolan-jebolan mantan-mantan FPI, itu kelompok-kelompok oknum-oknum yang kurang ajar dan biadab. Mereka akan mengkerdilkan kita. Mereka akan membuat konflik, adu domba. Mereka akan buat kegaduhan, membuat framingan-framingan. Itu Adi Armando adalah penjilat, Adi Armando adalah penista agama, Adi Armando adalah seorang buzzer, Adi Armando adalah seorang munafik. Ini adalah bahasa mereka, cara untuk mengkerdilkan dan membuat adu domba. Ini kelompok-kelompok ini. Nanti difitnah lagi Islamophobia. Sebentar lagi saya yang lain. Siapapun itu aktivis NKRI pasti akan dimajulkan seperti itu. Akan dikatakan PKI, akan dikatakan sebagai munafikun, akan dikatakan sebagai buzzer, akan dikatakan jangankan kami, jangankan kita-kita. Para aktivis penggiat media sosial yang untuk NKRI, ulama, kiai, habib yang bela pemerintah, yang tidak sejalan dengan para kadal-kadal berdebah bajingan itu, pasti akan dikerdilkan, akan dicap sebagai penjilat. Polda Metro Jaya harus bisa mengembangkan kasus ini sampai dengan selesai. Ini adalah perusak demokrasi. Mana bisa sepanjang sejarah orang mendukung aksi aspirasi rakyat malah dihantam, dihina, dihajar, ditelanjangi, baru Masya Allah. Ya. Ada Armando Husnudon datang ke tempat aksi, tujuannya walaupun tidak ikutan demo tetapi tujuannya untuk mendukung, malah dianiaya, diinjak-injak, dipukuli, ditelanjangin. Saya tahu mereka melakukan seperti ini untuk apa? Supaya kalian para aktivis NKRI, kalian penggiat media sosial yang mengawal NKRI, yang mengawal bangsa ini, supaya apa? Dibikin takut sama kelompok-kelompok berdebah bajingan. Kau pikir cuma nakut-nakutin gara-gara Adi Armando dianiaya seperti itu? Tidak sedikit pun. Kami aktivis NKRI, kalian walaupun yang suka mengakuisisi bahwa negara ini adalah negara Islam, kami juga orang Islam. Kamu Allahu Akbar, saya juga Allahu Akbar. Ya. Cara untuk memajulkan kita orang yang mengawal NKRI dengan baik adalah bagaimana caranya kita dimajulkan dengan penista agama, Arya penista agama, Ade Armando penista agama, Denny Siregar penista agama. Siapapun itu yang tidak sejalan dengan mereka akan dia bantai dengan memajulkan itu bahasa-bahasa itu. Kenapa? Dagangan agama sangat laris di Indonesia. Membenturkan tentang agama adalah halal buat mereka. Itulah cara-cara mereka untuk memajulkan kita. Berpendapat tentang agama sedikit dianggap menistakan agama. Sama halnya ketika saya bertanya, Egy Sujana, mana Tuhanmu? Saya bertanya, digoreng, dinarasikan, saya menantang Tuhan. Inilah kelompok-kelompok bajingan itu. Cara mereka adalah untuk memajulkan itu. Supaya apa? Kita hina. Mereka mengakuisisi atas nama agama. Selalu karena dagangan yang paling sangat-sangat dianggap mulia adalah agama. Jadi apapun yang tidak sejalan dengan mereka, kami yang orang tidak pernah menyuarakan tentang agama, dianggap menistakan agama, bahkan berlawanan dengan mereka, memusuhi agama. Maka ketika Ade Armando datang di tempat aksi, diteriakkan, dia adalah penjilat, dia adalah munafik, dia adalah penista agama. Orang akhirnya emosi, orang akhirnya ikut-ikutan mukulin, ini dianggap halal darahnya oleh kelompok-kelompok bajingan itu. Mereka telah mengakuisisi seolah-olah agama mereka yang ia yakini betul ajarannya seperti itu. Ini kelompok-kelompok NII. Sebagian kelompok-kelompok HTI yang mengasong khilafah. Satunya mengasong negara Islam Indonesia.
dengan cara-cara seperti itu. Mereka tidak menghormati, tidak menghargai, tidak memahami bahwa keragaman bangsa kita ini dengan keragaman agama. Padahal sesungguhnya agama ini adalah urusan pribadimu sama Tuhanmu. Maka ketika kejahatan apapun itu ketika dibungkus pakai agama, ini akan terlihat mulia. Dan para bajingan sudah berdagang dari dulu. Ya ini aja, kelompok-kelompok ini. Mereka tidak segan-segan ketika menghajar Adi Armando dengan takbir Allahu Akbar. Mereka dengan membabi buta, menginjak-injak, menelanjangi dengan takbir Allahu Akbar. Jadi ini kelakuan-kelakuan sudah seperti binatang. Saya rasa negara sudah melakukan yang benar. Di pemerintahan 2 periode, Jokowi ini sudah membubarkan organisasi-organisasi Islam terlarang. Organisasi agama terlarang, mohon maaf. Organisasi agama yang terlarang seperti Hizbut Tahrir dan Front Pembela Islam. Islam nggak butuh dibela. Mayoritas ini adalah negara yang berpenduduk memiliki keyakinan Islam. Ini konyol ini. Ketika ada organisasi Islam itu sah-sah saja, tetapi arahnya kemana? Jangan cuma teriak-teriak nahi mungkar, tetapi hanya nyamar ma'ruf. Nyambinya nyambi mungkar, itu kelakuan-kelakuan para berdebah ini, para bajingan ini.